Alhamdulillah pulang daripada merantau di Malaysia dapat rezeki bisa renovasi rumah, dan ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita orang kalau pulang merantau setidaknya bisa memperbaiki rumah sedikit demi sedikit. Kebanyakan orang kampung di Indonesia kalau buat rumah memang tak langsung 100% jadi, sahabatku semua. Jadi kalau ada rezeki, ada uang sedikit, baru diperbaiki sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi. Di pagi hari ini saya ke rumahnya adik saya, Amin, yang baru saja balik kampung, yang dimana pulang merantau dari Malaysia. Alhamdulillah, setiap pulang kampung pasti adik saya ini sedikit demi sedikit memperbaiki rumahnya. Alhamdulillah, merantau di Malaysia dapat rezeki yang dimana bisa merubah kehidupan di kampung. Dan waktu tahun lalu dia renovasi ini, atas atap macam ini. Dan kali ini rumahnya tengah dipasang ceiling, tapi baru satu bilik karena budgetnya belum mencukupi. Dan alhamdulillah, dari kerja di Malaysia, yang dimana saat ini Malaysia tengah mengalami kemajuan yang begitu sangat pesat, sahabatku semua, yang dimana nilai mata uangnya begitu sangat bernilai dan hampir menyentuh di angka Rp5.000 satu ringgitnya. Dan tentunya buat kawan-kawan daripada Indonesia ketika merantau di Malaysia saat ini tentunya merupakan keberkahan tersendiri bagi para perantau, dan perlu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Sebab kalau kita hidup di kampung, yang dimana di perkampungan Indonesia, sahabatku semua, dalam keadaan seperti ini, kalau nggak punya ladang sawah, hasilnya pun juga tidak seberapa. Kalaupun andai kata punya sawah, punya ladang, pertanian di sini itu tak macam di Malaysia, sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha mau lanjut untuk vlog di dalam rumahnya adik saya, Amin. Min, Ya, bagaimana perasaannya? Seneng nggak? alhamdulillah senang banget. Alhamdulillah tiap tahun bisa renovasi sedikit-sedikit ya. Yalah, sebab kita pun di sana juga kerja biasa, bukan bos, jadi ya sedikit demi sedikit lah. Alhamdulillah bisa terwujud. Sedikit demi sedikit bisa terwujud ya. Iya, alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Dan ini sahabatku semua, buat rumahnya ini memang berproses ya. Jadi nggak langsung semula jadi. Meskipun berproses, tapi alhamdulillah hasil merantau di Malaysia penuh keberkahan. Dulu abangnya ini merantau di Malaysia, di Johor, di Taman Molek. Masih ingat Taman Molek nggak? Masih ingat Semat Pandan? Masih. Biasanya kalau kita pergi ke Semat Pandan belanja ya. Min, ini renovasi satu kamar saja? Satu kamar saja. Oh, satu kamar saja. Budgetnya tidak cukup. Budgetnya tidak cukup? Iya. Nggak apa-apa, tahun depan kalau pulang renovasi lagi. Sini. Sedikit-sedikit nanti kan jadi bagus sendiri ya kan? Alhamdulillah. Mas, nggak mau ke Malaysia lagi? Nggak mau. Kenapa? Nggak toke. Nggak ada toke. Nggak ada toke. Ikut Amin, ikut Amin. Boleh. Amin, tapi Amin tak cari orang. Potong gaji tak apa. Oh, potong gaji tak apa. Ya. Min, ada lowongan nggak? Belum ada kan? Saat ini saya kemarin sudah tanya bos. Heeh. Tanya belum ada. Oh, belum Ada kota yang kosong. ada kota yang kosong. Sebab kalau kita masuk resmi harus ada kuota. Betul sekali.
daripada pihak immigration. Jadi belum ada kota kosong. Sabar dulu Mas ya. Ya, oke, siap. Nanti kalau ada rezekinya pasti masuk kok. Kalau ada gaji yang mahal. Kalau ada ya Pak? Gaji yang mahal. Loh sekarang mahal loh Mas. Sekarang Lama-lama di sana. sekarang ringgit Malaysia naik loh. 1 ringgit 4.600. Kalau dulu berapa? Dulu. Tak sampai 3.000 kan? Jadi Mas Masnya ini dulu kerja di Malaysia masih 1 ringgit 2.900. Tapi sekarang sudah 4.000. Berapa ini? 4.700 atau 600? 4.400. Oh, 4.400 lebih ya. Ini mungkin akhir tahun bisa jadi 5.000 rupiah Min. Ke prediksi mungkin akhir tahun, bukan sampai akhir tahun, dalam 1 bulan lagi Bisa sampai 1 ringgit 5.000 rupiah. itu dari awal tahun 2026 itu sudah diprediksi ringgit Malaysia pertengahan tahun 5.000 dan sekarang sudah 4.460, tinggal 60 rupiah sudah 5.000, 6 itu 600. tinggal 600 rupiah. 600 rupiah 5.000 rupiah ya. Jadi kalau kirim 1.000 ringgit bisa jadi 5 juta ya. 5 juta. Kalau kita kirim 1.000, kalau kirim 2.000 jadi 10 juta. 10 juta. Kalau 10 juta cari di kampung susah nggak? Bisa beli apa saja. Tentunya 10 juta itu kalau untuk makan sekitar 4 bulan, 5 bulan. Oh iya, 4 bulan. maksudnya untuk budget makan. Makan 4 bulan. Nanti saya mau tanya-tanya Min. Kalau kamu di sana budget 1 bulannya makan berapa ya kan? Tapi kamu tengah kemas barang. Min. Ya. Ada yang berkomentar lagi. Apa itu? Berkomentarnya seperti ini. Ya. Apa nggak malu katanya kerja belasan tahun kok cuma dapat rumah seperti itu saja sudah dipamer-pamerin. Oke. Gajinya katanya gini, gajinya apa? Katanya belasan juta, cuma kerja di kebun aja kok apa? Bangganya kok setengah mati. Oke, saya mau jawab komentar dari netizen yang komentarnya bagi saya. Jawab dengan bijak lah, Oke. kita kasih pemahaman biar nggak salah paham. Satu, teman-teman. Kalian tidak tahu kebutuhan orang itu berbeda-beda. Itu yang nomor 1. Ya, Yang nomor 2, kita perintis, bukan pewaris ya. bukan pewaris. Jadi kita perintis ini pertama awal mulanya kita buat rumah ini Sikit-sikit ya. Sikit-sikit beli tanah dulu. Ya, Lepas itu kita ada duit, kita beli kita pondasi. fondasi, Pondasi kalau dalam bahasa Malaysia apa? tapak. Tapak. Terus Ya, kemudian tapaknya dulu. bagi tapak dulu. Ya, Kemudian bikin- tapak barulah berdiri kalau sudah ada uang. Jadi butuh proses. Oh, keras sikit Min. Nanti ada yang nggak jelas loh suaranya. Jadi butuh proses ya. Butuh proses ya. Ya, nggak langsung instan. Nggak langsung instan. Memang belasan tahun, tetapi perlu diketahui Kebutuhan orang beda-beda. kebutuhan orang itu berbeda-beda. Min, stop. Kalau kita cakap butuh itu kasar loh. Keperluan. Keperluan. Ya, kalau dalam bahasa Malaysia kan butuh kan perkataan kasar. Betul. Betul nggak? Jadi keperluan orang itu beda-beda. Terus dibilang gini, apa nggak malu ya belasan tahun kok cuma dapat rumah gitu aja kok dipamerin gitu. Kenapa harus malu? Karena Bukan mencuri ya kan? bukan mencuri. Seharusnya saya memang bangga karena hasil jerih payah sendiri. Hasil jerih payah sendiri ya kan? Jadi teruntuk netizen, sabar Mas. Jadi teruntuk netizen yang berkomentar, apa nggak malu ya ngomong belasan tahun merantau, tapi cuma dapat rumah segitu aja sudah dibangga-banggain, sudah dipamer-pamerin, sudah ditunjuk-tunjuk. Kalau saya malu, katanya gajinya belasan juta di sana, tapi kok cuma dapat rumah seperti itu saja. Ngapain harus malu, ya kan? Curi. Kita bukan mencuri. Ini bukan hasil dari korupsi. Ini hasil jerih payah keringat sendiri. Jadi kita orang ini lebih sangat bersyukur lah. Iya. Bersyukurnya apa? Ya bisa merantau, pulang, bisa buat rumah, itu suatu kebanggaan bagi orang kampung. Kalau nggak percaya saya tanya Masnya. Mas,
Ini hasil korupsi nih. Untungnya gemuk. Mas, kalau merantau bisa buat rumah sendiri, bangga nggak? Bangga lah. Bangga ya? Ya, Ngapain harus malu ya kan? enggak. Kalau nyuri baru malu. Kalau nyuri baru malu. Tuh kan kata masnya, kalau nyuri baru malu. Kok komentar kok aneh-aneh. Cuma dapat hasil segitu saja kok ditunjuk-tunjukin, kok nggak malu gitu. Ya nggak malu lah, soalnya kan bukan pencuri, bukan hasil dari korupsi. Ini hasil dari keringat jerih payah sendiri. Alhamdulillah penuh keberkahan nggak Min? Penuh keberkahan. Yang korupsi miliaran triliunan aja nggak Nggak malu kok dia malah Kenapa saya harus malu? dia yang Malah dia selalu exit eksis ya. Kalau Eksis. kalau ketangkap malah melambaikan tangan sambil melambaikan tangan, senyum. malah senyum-senyum. Nah, jadi buat teman-teman yang suka berkomentar toksik ya kan, tobat. Kalau nggak suka videonya ya di skip aja ya kan Min ya. Harap di introspeksi diri dulu. Jadi sebelum berkomentar itu pikir-pikir dulu, kok sampai bilang malu cuma dapat segitu aja kok dibanggain ya enggak ya apa ya nggak malu lah. Nah, apalagi kalau kehidupan di kampung ya Min ya. Ya, ini kami sambil bersih-bersih. Kalau kehidupan di kampung sahabatku semua, lihat sekitaran rumah-rumah orang kampung di sini ya memang penuh dengan kesederhanaan, dan ketika kita bisa bangun rumah sendiri, jerih payah sendiri, keringat sendiri, alhamdulillah itu yang membuat kita orang bersyukur sahabatku semua. Dan untuk membangun rumah seperti ini biayanya itu juga ratusan juta, bukan senang. Kalau tak merantau ke Malaysia mungkin sampai saat ini juga belum punya rumah. Nanti ada yang komentar pula, kamu saja yang kurang beruntung nasibmu, kamu saja yang kurang istilahnya kurang usaha di Indonesia. Bukan kita kurang beruntung, bukan kita kurang usaha, tapi di sini sahabatku semua, ya saya tahu ya kan. Tahu di Indonesia itu juga banyak orang kaya, tapi juga banyak orang yang nggak kaya. Tapi di sisi lain, ketika saya bercerita tentang hasil daripada merantau di Malaysia, kadang-kadang segelintir netizen banyak yang komentar seolah-olah seolah-olah punya pemikiran yang dimana ketika saya bercerita hal positif di Malaysia, banyak yang tidak setuju. Harusnya sahabat-sahabatku semua, ketika saya bercerita tentang suasana di Malaysia, tentang apa yang terjadi di Malaysia, itu memang real, bukan hoax. Jadi kadang-kadang mungkin netizen sering melihat video-video yang di media sosial yang tidak sesuai fakta, sehingga kadang-kadang terpengaruh Min ya. Terpengaruh sehingga ya seperti itu ujung-ujungnya komentarnya toksik, apalagi Dia langsung menghujat, menghakimi. Nah, Terus gini, ada yang komentar Min, apalagi komentarnya seperti ini lagi. Kita kasih paham ya, ya kasih paham. komentarnya gini lagi, kamu saja yang berlebihan, kurang berusaha di Indonesia, makanya kamu hidupnya ya miskin-miskin terus. Yang komentar seperti itu. Saya heran yang komentar Mungkin- seperti itu, kira-kira orangnya Mungkin itu orang yang berada. Kalau Orang orang bahasa Malaysia orang yang berada, Or- orang yang mampu. orang yang mampu Dan ya kan. Biasanya orang yang seperti ini Hmm. mereka tidak pernah melihat sekeliling orang yang susah. Oh, Hidupnya senang terus, dikelilingi orang-orang yang senang. Jadi dia di kalangan hidupnya itu semuanya senang. oke. Mungkin nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah turun ke jalan-jalan. Banyak orang yang tidur di tepi-tepi jalan, banyak orang yang tidur di kolong jembatan. Pasti banyak. Nah, itu fakta. Nanti ada yang marah loh. Biarin, fakta. Nggak ada di Indonesia tuh nggak ada orang yang tidur di tepi jalan, nggak Di ada. kolong jembatan Nggak ada, nanti marah, nggak Lihat ada. TV nasional. Nggak ada. Jangan diteruskan. Nanti netizen jangan diteruskan. Nanti dia marah-marah lagi. Jangan diteruskan. Nggak ada. Ada itu. Itu hotel. Konsepnya hotel. Oh, konsep hotel. Mungkin Ya, saya konsep. salah Nah, baca- itu ya. baca berita mungkin. Itu hotel unik. Mungkin salah baca berita mungkin saya. Hotel unik itu. Oh, hotel ini. Ya, hotel unik. Saya mau tanya masnya ini. Mas, di sini kerja satu hari berapa, Mas? Kalau biasanya? Di sini 300 satu hari. Serius, Mas? 300 dikurangi berapa? Kurangi separuh. 2 hari lah. Oh, 300 2 hari. Nah, kalau di sana, Mas, berapa? Di sana tergantung skill. Tergantung skill ya. Nah, kalau kita skill pandai ya sekitar lumayan lah. Sekitar lumayan ya. Iya. Jangan sebut angka ya. Jangan nanti dihujat lagi nanti. nanti dihujat lagi ya kan. Jangan sebut angka. Terus di sana 1 minggu benarkah bisa untuk cukup makan 1 bulan, itu benar atau tidak? Kalau bekerja 1 minggu untuk
biaya makan 1 bulan itu cukup. Beras mahal nggak Mas, beras? Ini yang jadi pertanyaan ini di Banyak sekali ya, di video saya pun juga ada. beras mahal nggak Mas? Beras di Malaysia nggak ada krisis mahal, semuanya orang beratur, itu bohong. Malaysia sangat murah, standar. Standar ya harga beras? Standar. Tak, harga beras mahal apa enggak? Jujur, Murah. murah ya? Iya. Berapa? 110 kilo? Dia 10 kilo itu sekitar 30 ringgit. 30 ringgit. 31, 32. Itu beras biasa ya? Itu beras biasa. Beras untuk makan hari-hari orang kita lah ya kan? Orang apa menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah. Berarti 30 berapa? ringgit lah. 30 ringgit. Iya. Itu Oh. sudah jenama loh. 30 Lumayan. ringgit. Gini Mas, kan banyak yang bertanya-tanya kan, berkomentar-komentar ya kan, Malaysia katanya apa minta beras ke Indonesia. Tapi selama di Malaysia Mas pernah nggak beli beras yang made in Indonesia? Ada nggak? Mohon maaf ya netizen, jangan marah. Saya jawab yang jujur ini. Ya, Nggak ada. nggak ada, Nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin kalau baru-baru ini, kalau ada saya juga nggak tahu. Mm-mm, Sebab kalau dari dulu hingga sekarang nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Tuh kan. Jadi untuk Jangan teman-teman marah. jangan marah, sudah dibagi fakta marah pula nanti. Kebanyakan kan mereka itu lihat video yang hoak-hoak itu Min. Buat dipotong-potong, Dipotong, digabungkan. digabungkan terus seolah-olah oh di Malaysia itu beli beras itu beratur panjang, orangnya kelaparan gitu. Padahal enggak ya. Kan kadang-kadang mereka Mas, Mm-mm. ada loh orang yang julid itu. Orang julid Bisa ya. jadi video kita ini dipotong-potong. Oh iya, video kita yang kemarin Min Dipotong-potong kan? dipotong-potong ya kan, dipotong-potong terus di-upload di media sosial ya kan, Ya. terus kemudian dikasih judul katanya kita orang suruhan. Suruhan apa? Iya, katanya aku sampai gini men. Ya Allah kok sampai segitunya orang buat fitnah kepada apa kita orang berdua. Itu hari kan kita ke pasar raya kan? Iya. Ke pasar raya. Nah, terus kemudian kita kan tunjukkan beras. Iya. Video kita itu dipotong. Video kita dipotong katanya kita ini orang suruhan gitu. Orang suruhan dibayar. Kalau saya dibayar ngapain, saya penat-penat bekerja di Malaysia. Nah, Baik saya duduk di rumah saja. bukan gini Min, ngapain kita kerja penat-penat terus ngapain kita apa ya istilahnya kerja di kebun ya kan? Iya. Lebih baik kita Rela Ya. meninggalkan anak istri. ya lebih baik kita apa ya? Jalan-jalan terus ya kan, Ya. buat video terus ya kan. Saya sebagai orang Indonesia yang dimana kalau ada berita yang hoak tentang negara Malaysia, bukan istilahnya saya ini tak cinta Indonesia, bukan saya tak NKRI, bukan saya tak nasionalisme, tetapi perkara yang salah itu perlu diluruskan Betul. supaya teman-teman yang di Indonesia juga tidak salah paham. Betul sekali. Karena kadang-kadang meskipun di Indonesia yang dimana ada segelintir youtubernya punya follower jutaan juga, tapi kalau memberikan informasi itu tidak sesuai fakta. Dan baru-baru ini Malaysia juga dikabarkan katanya kekeringan. Apakah benar kekeringan Min? Tolong jawab jujur, kekeringan apa enggak? Ini selagi kamu di sini ya. Ya, Tolong. selama saya bekerja di Malaysia dari dulu hingga sekarang tidak pernah namanya kekeringan. Kekeringan enggak? Nggak ada. Nggak ada kekeringan. Nggak ada. Besok-besok kamu kalau ke sana buat itu mandi di sungai atau gimana gitu. Nanti saya buatkan ya. Nanti kamu buatkan. Kamu mandi di sungai biar apa? Biar yang buat video hoax itu biar paham. Nggak ada, sana nggak ada kekeringan. Katanya gini, bendungan mereka kekeringan sehingga mau tanam apapun nggak bisa. Ya Allah, sana ya saya kasih tahu yang julid itu. Sana itu semuanya sistemnya sudah modern dan digital. Semua pakai alat yang serba canggih. Semua pakai alat kan? Kalau mau baja sana panggil baja, kalau sini mumpuk lah. Ngasih pupuk urea itu. Sana kalau di sana sudah memakai drone. Pakai drone. Pakai drone. Mau kerja bagian sayur, bagian buah, Ini sudah pakai semua teknologi ya. pakai teknologi. Berarti yang nggak perlu canggih. siram-siram. Nggak perlu Lewat aplikasi. lewat aplikasi. Oh, berarti Orangnya tinggal duduk dia manis, tinggal monitor. dikontrol dari rumah bisa ya? Bisa. Oh, tuh kan. Jadi di sana pun pertaniannya sudah menggunakan teknologi AI. Tahu nggak AI? Mungkin nggak tahu. Jadi sistemnya sudah menggunakan AI. Jadi kita mau misal kata tanam, mau siram di rumah pukul 5, ya tinggal pencet aplikasi, Datang nanti nyiram sendiri. nyiram sendiri gitu. Nanti kalau matikan ini pakai aplikasi, pakai handphone juga ya. Iya. Semuanya serba canggih. Jadi bisa dikontrol.
nanti kita marah-marah pula. Kamu silakan pulang sana, jangan jangan kau istilahnya banding-bandingkan gitu. Kalau kita mau maju, mestinya kita harus membuat perbandingan yang Betul. gimana dari segi positif. Nggak ada salahnya loh kalau misal kata Harus misal berani. kata gini nih, kalau misal kata kita dibandingkan dengan sesuatu hal positif, nggak ada salahnya. Nah ini Min, mengenai mengenai tentang belanja harian di sana itu mahal apa enggak menurut Oke. kamu? Belanja harian ini banyak sekali yang bertanya. Hmm. Belanja harian sana harganya standar juga, tidak Standar. mahal. Kita bekerja 1 hari bisa makan lauk daging, lauk ayam, dan dengan upah 1 hari kita masih bisa menabung. Ya, ini perlu dicatat. Karena di sana harga daging dengan ayam lebih murah. Di sana harga ikan mahal. Jadi terbalik. Terbalik ya? Terbalik. Kalau di kampung kita kan, di Indonesia kan harga ikan murah. Daging sama ayam mahal. Kalau di sana enggak. Tapi di sana harga ikan mahal. Tapi harga daging ayam murah ya? Murah. Jadi kalau di sana kerja 1 hari itu untuk beli daging sekilo itu bisa. Untuk masak misal kata kita kerja 1 hari mau masak daging, mau makan daging itu bisa. Tapi kalau di sini misal kata kerja 1 hari beli daging saja itu kurang, ya kan, kurang cukup uangnya. Itu belum beli rempah-rempahnya lagi, Berasnya lagi. belum berasnya lagi, ya kan. Nah, dan baru-baru ini Min juga ada berita hoak lagi, ya kan. Kenapa Indonesia jual beras ke Malaysia 1 kilo Rp10.000 gitu? Iya, saya ada yang melihat itu. Astagfirullahaladzim. Terus direaction oleh konten kreator Indonesia. Padahal itu beritanya nggak benar, teman-teman. Jadi yang di sini termakan hoak. Loh, kok bisa-bisanya gini? Kok bisa-bisanya Indonesia jual beras 10.000 ke Malaysia, terus di sini harganya kok 13.000, 14.000? Itu bohong sahabatku semua. Kadang-kadang saya tak habis pikir lah kenapa suka membuat berita bohong, terus yang di sini tuh heboh sendiri seolah-olah membenci, seolah gini, makin benci itu. seolah-olah gini. Kalau ya Gini loh Min, seolah-olah gini. Indonesia ini kenapa sih jual berasnya harga murah ke Malaysia, padahal di Indonesia harganya mahal, kenapa nggak jual rakyat sendiri? Itu berita hoak, bohong sahabatku semua, jangan percaya. Dan mungkin petang nanti kita cari ikan asap, mau nggak? di mana? Di sarang. Insya Allah, sebab saya masih ada kerja rumah lagi untuk tolong istri kemas-kemas rumah. Tolong nanti kalau nggak penat mau pergi ke harga ikan ya, tapi dia tahu harga ikan di sini ya. Iya. Dan Min, kamu bawa ringgit berapa? Sudah tidak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali kosong. 1 ringgit Ada, tinggal berapa ringgit kemarin? 5 ringgit saya bagi sama istri. 5 ringgit kamu bagi sama istri? Iya. Soalnya kemarin saya nggak bawa uang ringgit. Nah, saya dikasih saran sama sahabat yang dari Malaysia, Min, kalau balik jangan bawa uang ringgit banyak-banyak. Sekarang penukaran ringgit tengah naik, jadi kamu simpan di Malaysia saja. Nanti kalau sudah kembali bekerja, kamu kirimkan. Jadi saya balik bawa uang ringgit sedikit saja, ngam-ngam. Kebetulan ngam-ngam juga. Oke teman-teman, mungkin sembang-sembangnya cukup sampai di sini dulu. Jadi apa yang beredar di media sosial seolah-olah di Malaysia dalam keadaan kurang baik, krisis beras lah, krisis air lah, itu hoax ya. Itu bohong. Jadi jangan mudah termakan dengan berita-berita hoax, apalagi berita yang baru-baru ini Indonesia menjual beras dengan harga 10.000 ke Malaysia, itu juga hoax. Oke, informasinya, semoga video ini juga bisa memberikan informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.